Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sekali lagi kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Katakan bersama, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan bersama, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan bersama, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Masanya untuk kita berdoa. Bapa dalam syurga, Allah yang mengawal segala-galanya, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang membolehkan pihak pemerintah dan rakyat di Malaysia ini mengawal penyebaran pandemik COVID-19
sehingga rakyat boleh kembali menjalankan kegiatan harian masing-masing. Kami terus berdoa supaya rakyat Malaysia ini akan terus mematuhi langkah-langkah SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, supaya dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 ini dapat dikawal sepenuhnya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami, agar Tuhan mengurniakan kebijaksanaan kepada mereka dan juga ketulusan dalam menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing. Kiranya mereka bertindak demi kepentingan rakyat dan generasi yang akan datang. Kami juga berdoa untuk Archbishop kami, Datuk Bishop Melter, Bishop kami juga dan para pemimpin gereja kami, agar Roh Kudus membimbing setiap pribadi untuk mengatur strategi yang efektif dalam pelaksanaan ibadah dan pelayanan-pelayanan yang lain. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan agar lebih menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani masing-masing, mencari setiap peluang untuk pertumbuhan rohani sendiri. Kami berdoa supaya setiap umat Tuhan akan memantulkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapa dalam syurga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipetik daripada Roma pasal 7 ayat 15 hingga 25e. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengkehendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah dan juga terlebih mendengar akan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Julai. Seperti masa itu cepat berlalu, saudara. Namun kita bersyukur kesempatan Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, pada minggu ini kita akan masuk siri khotbah yang diambil daripada kitab Roma pasal yang ke-7 secara khususnya. Kita akan belajar mengenai pertentangan antara anugerah dan kejahatan. Namun sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami supaya kami memahami akan isi kebenaran firman-Mu. Bahkan untuk yang mendengar, bahkan juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berikan kami ketenangan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah mengenai pertentangan antara anugerah dan kejahatan. Nah, di sini Rasul Paulus berbicara mengenai hukum Taurat, saudara. Kenapa? Sebab kita melihat di situ Paulus bergumul kerana beberapa musuhnya menuduh Paulus
membuat Taurat menjadi sesuatu yang jahat ataupun berdosa. Oleh sebab itu Paulus menjelaskan atau memberikan penjelasan kepada mereka akan fungsi hukum Taurat itu sebenarnya. Maka pada pagi hari ini ada 3 perkara yang akan kita perhatikan bagaimana Paulus menerangkan maksud hukum Taurat itu. Yang pertama, mari kita melihat hukum Taurat bukan dosa. Kata bersama dengan saya, bukan dosa. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Roma pasal 7, ayat yang ke-7 bersama kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat yang pertama di sini jelas seperti yang Paulus katakan, hukum Taurat itu bukan dosa, namun suatu panduan bagi bangsa Israel untuk mentaati hukum atau peraturan yang diberikan oleh Allah. Nah, kita lihat sebelum kita melihat lebih jauh, apakah maksud hukum Taurat? Nah, di dalam terjemahan kata Ibrani, Taurat itu maksudnya Torah, dipanggil Torah, biasanya dimaksudkan di dalam Pentateuch yang terdapat 5 kitab yang pertama dalam Perjanjian Lama, di mana hukum itu sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Dan mereka yang melanggar hukum berarti mereka juga melanggar kehendak Allah. Itulah sebabnya kita akan melihat di bab yang ke-7 ini banyak berbicara mengenai hukum Taurat. Nah, Paulus menjawab pertanyaan mereka, apakah hukum Taurat itu dosa? Nah, tadi kita sudah membaca bahwa Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat bukanlah dosa. Justru melalui hukum Taurat ia mengenal dosa. Contoh yang ia berikan tadi, kita lihat di situ hukum Taurat tidak mengatakan dia mengatakan jangan mengingini. Ia tidak tahu apa itu keinginan. Kalau di dalam hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu jangan mengingini itu di dalam hukum 10. Jangan mengingini apapun milik orang lain. Sewaktu Nabi Musa berada di Gunung Sinai, Allah memberikan hukum 10 ini kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Dan mereka mesti mengikuti setiap hukum atau peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyembah berhala, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan sebagainya dalam hukum 10. Saya percaya kita jemaat Tuhan biasa dengan hukum 10. Dan itulah yang mengingatkan bangsa Israel, supaya biarlah mereka menyembah hanya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab ketika mereka taat, mereka diberkati. Ketika mereka memberontak atau tidak taat, mereka akan dikutuk. Nah, hari ini jemaat Tuhan, boleh kita ambil contoh seperti mungkin handphone. Nah, handphone, apakah kita berdosa kalau memiliki handphone? Pastilah kita tidak berdosa, saudara. Kenapa? Sebab handphone hari ini sangat penting untuk kita gunakan dalam pekerjaan, apalagi dalam komunikasi kita. Itu sangat kita perlukan handphone. Dan kadang-kadang handphone juga kita mau bawa di mana-mana. Kalau tidak ada handphone bersama dengan kita, seperti ada sesuatu yang hilang, saudara. Kenapa? Sebab handphone kita gunakan dalam pekerjaan, di rumah, dalam perniagaan kita memerlukan handphone. Dan ada mungkin setengah di antara kita juga menggunakan handphone itu ketika pergi ke tandas. Tanpa handphone mungkin dia tidak boleh ke tandas. Namun itulah yang kita mau kongsikan pagi hari ini jemaat Tuhan. Handphone itu kita tidak berdosa kalau memilikinya. Namun melalui handphone itu kita boleh melakukan yang tidak benar, ataupun melalui handphone ini kita boleh jatuh di dalam dosa, atau dari handphone banyak kejahatan-kejahatan yang timbul. Nah, saya ambil contoh baru-baru kalau kita lihat di berita ada banyak berbicara mengenai orang yang bercerai akibat suaminya atau istrinya selingkuh dan mereka tidak lagi boleh bersama-sama akibat daripada mereka memiliki handphone, saudara. Nah, namun kita kembali kepada poin yang pertama tadi, kita melihat di sini bahwa hukum Taurat itu jelas bukanlah satu dosa, namun satu panduan bagi bangsa Israel untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Yang kedua, hukum Taurat adalah rohani. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita sama-sama membaca Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, yang kedua di sini saudara, kita melihat hukum Taurat itu yang tadi pertama bukan dosa, dan yang kedua di sini adalah rohani. Nah, Paulus mengatakan bahwa Taurat itu berasal daripada Allah, dan yang menggambarkan Taurat itu adalah kehendak Allah yang sempurna yang harus diikuti oleh bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Nah, kita perhatikan di sini juga Paulus mengingatkan dirinya supaya dia juga turut berhati-hati. Kenapa? Sebab dia juga seorang yang tidak sempurna dan dia harus belajar daripada hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat pagi hari ini sendiri Paulus menyatakan bahwa kehidupan rohani itu juga boleh melalui daripada hukum Taurat. Belajar daripada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Nah, itulah sebabnya kita melihat pada pagi hari ini bahwa Musa sendiri mau supaya biarlah bangsa Israel atau baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi turut sama-sama hidup di dalam Tuhan, mengutamakan kerohanian mereka di dalam Tuhan. Dan Paulus juga menekankan supaya biarlah mereka terus bertumbuh baik secara iman mereka maupun di dalam mereka mentaati hukum-hukum Allah. Kenapa? Sebab kita melihat di sini sangat penting untuk mentaati hukum Taurat seperti Yesus sendiri waktu ia datang ke dunia ini, dan dia sendiri mengatakan ia datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Jadi untuk kita jemaat Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah hidup kita, kehidupan rohani kita masih tetap di dalam Tuhan? Apatah lagi dalam beberapa bulan ini kita tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, apakah kita masih setia menjaga kehidupan rohani kita? Ataupun sebaliknya, ataupun hidup rohani kita juga turut menjadi seperti tidak ada pertumbuhan. Namun saya mendorong kita jemaat Tuhan supaya biarlah kita bersama-sama mengutamakan kehidupan rohani kita, menjaga kehidupan kita bersekutu bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Berapa ramai di antara kita yang masih setia merenungkan firman Tuhan hari ini jemaat Tuhan. Ataupun kitab kita juga sama, PKP juga di rumah. Tapi saya percaya, saya mendorong, biarlah kita sama-sama terus dibangun, bertumbuh, mengutamakan kehidupan rohani kita. Mengapa? Sebab kita harus melihat di poin yang ketiga, ada anugerah Allah di dalam kita. Roma pasal yang ke-7 ayat 24, 25 dan juga ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk kita. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Yang ketiga kita melihat di sini anugerah Allah di dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Paulus mengalami dua dilema. Yang pertama, dia tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Namun pada masa yang sama, dia masih hidup dalam keinginan-keinginan daging. Dan boleh saja ia memberontak kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga mengetahui, Paulus sendiri sadar bahwa dia tidak ada seorang pun yang dapat mematuhi hukum Taurat itu dengan sempurna tanpa pertolongan Allah. Itulah sebabnya kita melihat di poin ini yang ketiga, anugerah Allah itu kita harus syukuri dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab setiap kita yang sudah berserah di dalam Tuhan akan mengalami kehidupan yang baru, dan kita menerima anugerah Allah di dalam kita. Ketika kita mengalami anugerah Allah dalam hidup kita, saya percaya kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita diampuni oleh Tuhan saudara. Namun kalau kita belum menerima anugerah Allah itu sendiri, itu yang menyebabkan kita masih terikat dengan cara hidup yang lama, atau kita masih terikat untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi pagi hari ini jemaat Tuhan, saya mendorong kita semua yang bersama-sama dalam talian ibadah ini, supaya kita menikmati anugerah alam, merasakan hadirat Tuhan, dan kita merasakan kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Tuhan.
kata bersama, kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi saya mendorong kita, supaya biarlah kita bersyukur atas anugerah Allah di dalam kehidupan kita, atas pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, kita tahu bahwa dalam beberapa bulan kita tidak beribadah di bangunan gereja, seperti ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak biasa. Tapi satu hal saudara, saat kita menerima anugerah Allah, di mana-manapun kita boleh beribadah. Nah, sekarang nanti di dalam lagi Bishop juga mungkin akan membuat pengumuman mengenai ibadah di gereja kita. Satu hal, kalau kita memperhatikan apa yang Bishop umumkan, itu kita terikat atau harus mengikuti SOP yang diberikan oleh MKN atau Majelis Kerajaan Negara. Itulah sebabnya kesempatan itu penting untuk kita rebut. Selagi ada kesempatan untuk beribadah, selagi itulah anugerah Allah ada di dalam kita. Biarlah kita bersama-sama merebut kesempatan itu. Sebab kita tidak tahu bila waktunya Tuhan. Dan pagi hari ini jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan melalui lagu ini. Dan kita merasakan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, benarlah Tuhan bahwa Engkaulah karya penyelamat kami. Kami mau berdoa Tuhan pagi hari ini, supaya biarlah kami mengalami anugerah Allah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mohon supaya biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber segala sesuatu ya Tuhan. Maka itu pada pagi hari ini Tuhan, tolonglah kami, supaya kami hanya berharap sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bersama, kita katakan amin, amin. Haleluya, amin. Saatnya kita mendengarkan pengumuman, tapi sebelum itu kita mau menyambut saudara-saudari kita yang pertama kali mengikuti ibadah atas talian ini. Mari kita sambut mereka dengan tepukan yang gemuruh. Dan sekarang saya memberikan 3 pengumuman. Yang pertama adalah saya terus mengingatkan semua anggota jemaah untuk terus mengikuti ibadah atas talian ini. Sebagaimana Tuhan mengingatkan kita supaya tidak menjauhkan pertemuan ibadah orang-orang percaya.
Dan dalam masa yang sama, kita ingatkan juga anggota keluarga kita yang lain dan jiran tetangga kita untuk berkumpul beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dan saya juga mengingatkan supaya kita tidak lupa memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Setelah lepas kebaktian, sila serahkan persembahan kita mengikut cara-cara yang telah ditetapkan, yang disebutkan, yang tertera di atas skrin ini. Dan jangan lupa juga bagi laporan kehadiran dan persembahan perpuluhan kita kepada saudara Bogi. Dan seterusnya pengumuman yang kedua adalah kita bersyukur kepada Tuhan setelah pihak pimpinan kita Datuk Archbishop Melta berbincang dengan padri senior dalam diosis kita, maka keputusan untuk menjalankan kelompok sel ataupun pertemuan jaringan boleh diteruskan. Dan demikian juga Archbishop telah memutuskan untuk membolehkan kita mengadakan pertemuan ataupun membuka semula sembahyang umum di bangunan-bangunan gereja kita. Walau bagaimanapun, oleh karena kita perlu mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, maka majlis gereja kita akan membincangkan hal ini terlebih dahulu. Selepas itu, keputusan muktamad tentang pertemuan jaringan dan pembukaan semula sembahyang umum di gereja-gereja kita akan dimaklumkan kepada jemaah. Dan berita baik untuk semua jemaah kita, kedai buku Inspiration kita akan membuka lelongan pada tanggal 12, pada tanggal 13 ya hingga 17 Julai ini. Dan saudari Evangeline akan memberikan penjelasan tentang lelongan ini. Dipersilakan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berita baik untuk kita semua, gereja kita akan mengadakan lelongan barangan kedai buku Inspiration yang akan dibuka pada tanggal 13 hingga 17 Julai akan datang pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Di kesempatan ini, pihak gereja akan membuat jualan potongan harga serendah 50% dan 30%. Antaranya, alat-alat tulis sesuai untuk kegunaan pejabat ataupun mereka yang bersekolah. Potongan serendah 50% diberi. Bukan itu sahaja, terdapat buku-buku rohani dan perhiasan dinding juga dijual serendah 30%. Seperti perhiasan dinding, buku-buku rohani juga dijual di kedai buku Inspiration. Oleh itu, pihak gereja mendorong kepada semua jemaat Tuhan mengambil peluang ini. Akhir sekali, jangan lepaskan peluang sementara stok masih ada. Bersama kita menerima berkat, kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Katakan bersama, kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh di manapun kita telah ditempatkan.
setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Katakan bersama. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan.